Stargazers, kembali lagi di channel Vira Astrologer bersama saya Vira M sebagai host dari video kali ini. Ini adalah video pertama dari seri Telaah Langit yang akan membahas berbagai macam topik dalam astrologi, baik tentang topik yang sedang ramai diperbincangkan ataupun tentang topik-topik yang ditanyakan pribadi kepada saya. Bagi yang memiliki pertanyaan, bisa langsung DM saya di Instagram Vira Astrologer ataupun menghubungi saya lewat website virastrologer.com. Ataupun kalian juga bisa langsung komen tentang topik yang ingin kalian dengar penjelasannya dari saya lewat komen di video ini. Pada video pertama kali ini saya akan membahas tentang Venus yang retrograde di akhir Juli dan juga siklus dari Venus itu sendiri, di mana tentu saja siklus Venus ini akan membuat berkaitan sih sebenarnya dengan hubungan romansa kita yang bisa jadi carut marut. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk menekankan bahwa saya, Vira M dari Vira Astrologer, adalah seorang astrolog tradisional yang pastinya akan membawa sudut pandang yang berbeda dibanding astrologi yang umumnya muncul di dunia maya. Sudut pandang astrologi yang saya pakai adalah sudut pandang deterministik, di mana pergerakan planet itu dikatakan menjadi penanda dari siklus takdir yang harus dijalankan oleh setiap individu. Sehingga tentu saja hal ini membuat saya mampu untuk melihat apakah sebuah kejadian tersebut adalah kejadian yang menambahkan sesuatu ataupun mengurangi sesuatu, terlepas dari apakah efeknya positif maupun negatif bagi seseorang. Saya sendiri mulai mengenal astrologi pada tahun 2016 dan pada tahun 2021 berhasil menyelesaikan kursus serta mendapatkan sertifikasi sebagai Honorary Practitioner dari School of Traditional Astrology di London. Di tahun yang sama, saya pun berhasil menyelesaikan kursus Zodiacal Releasing dari The Astrology School. Saya rasa untuk saya sendiri sudah cukup ya perkenalannya. Mari kita langsung saja membahas tentang Venus yang retrograde di akhir bulan Juli ini. Nah, Venus sendiri itu merupakan benda langit yang membawa tema tentang pemersatuan dan rekonsiliasi. Sudah tentu tentang pemersatuan dan rekonsiliasi ini terdapat simbol-simbol terkait seperti kesenangan dalam hidup, kesenian, cinta kasih, seksualitas, juga hubungan sosial apapun bentuknya, bisa hubungan pertemanan, bisa hubungan romansa. Nah, mulai 5 Juni 2023, Venus akhirnya memasuki zodiak Leo, zodiak yang berelemen api, yang panas dan kering. Venus ini sebagai simbol dari kesenangan dalam hidup, kesenian, cinta kasih, ataupun hubungan sosial apapun bentuknya, tentu saja ketika dia berada di Leo yang panas dan kering, menjadi lebih panas dan kering. Sehingga keberadaan Venus di Leo ini jadi erat kaitannya dengan apa yang terjadi di tahun 2015, tepatnya di kisaran bulan Juni-Juli, karena saat itu Venus juga berada di Leo. Dan ini akan berimbas dalam hubungan kita dengan orang lain, kesenangan kita, cinta kasih kita, ataupun tentang seksualitas kita. Keberadaan Venus di Leo itu mengajak kita untuk lebih paham soal kualitas relasi yang kita bangun dengan orang lain, baik itu relasi pertemanan ataupun relasi romansa. Venus yang di Leo ini membantu kita sebenarnya untuk punya standar yang lebih baik lagi dalam sebuah hubungan, dan efeknya itu bisa muncul dari bagaimana kita bersikap dengan orang lain, ataupun dari bagaimana orang lain bersikap kepada kita, di mana kita pun jadi terpacu untuk menaikkan kualitas yang kita miliki dalam sebuah hubungan ataupun kegiatan seksualitas kita. Di satu sisi, sebenarnya keberadaan Venus di Leo ini membantu kita menaikkan kualitas hubungan sosial dan tidak terlalu memikirkan kuantitasnya, di mana kita akan lebih butuh quality time, baik itu dengan sahabat ataupun dengan pasangan, dibandingkan quantity time. Jadi kita jadi lebih fokus tentang apa yang kita lakukan ketika bersama orang lain, dibandingkan dengan seberapa sering sih kita ketemu dengan orang tersebut. Dan kita pun jadi lebih fokus dengan apa kegiatan yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengimprove sebuah hubungan tersebut dibandingkan seberapa sering sih kita akan bertemu dengan mereka. Tapi di sisi lain, keberadaan Venus di Leo ini juga akan semakin menaikkan keinginan kita untuk menetapkan standar yang cukup tinggi dalam sebuah hubungan yang mungkin sempat terabaikan beberapa bulan sebelum ini ya, di mana kita mungkin berusaha untuk kompromi, berusaha menunjukkan welas asih kita, dan menjadikan kita ketika Venus berada di Leo jadi semakin tidak nyaman, ya mudah merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan
kita pun jadi semakin berani untuk memprotes hal-hal yang dirasa tidak nyaman, ataupun yang dirasa tidak adil, juga membuat kita semakin bisa mengabaikan ataupun menutup mata atas apa yang sudah dilakukan orang lain kepada kita, ataupun apa yang sudah orang lain berusaha eh, menunjukkan rasa kasihnya kepada kita. Hal ini dapat membuat hubungan sosial kita jadinya semakin sulit untuk dibangun dan juga rentan renggang, serta di mana kita lebih banyak menunjukkan ketidakcocokan atau keinginan untuk sendiri-sendiri dulu. Ini pun juga rentan menimbulkan kekeras-kepalaan, kecenderungan untuk mudah berselisih paham, serta munculnya hasrat untuk menjadi yang paling berderma atau melakukan segalanya dalam hubungan. Hati-hati ya agar tidak terjebak mental victimize dalam sebuah hubungan ketika Venus sedang tidak terlalu bagus ini kondisinya. Dan kita pun juga ya bisa dibilang jadi lebih selektif dengan orang-orang yang kita hadapi. Seperti itu, apakah teman bisa disebut teman, pantaskah disebut teman untuk jangka panjang, ataukah hubungan pasangan romansa kita itu sudah bagus atau belum, seperti itu, atau pantaskah dilanjutkan atau tidak. Ya, ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika Venus berada di Leo dan hendak retrograde kayak gitu. Nah, Venus ketika berada di Leo itu akhirnya juga akan retrograde ya, sudah kita rasakan mulai tanggal 23 Juli 2023, di mana pergerakan retrograde itu adalah pergerakan ketika sebuah planet itu ketika dilihat dari bumi itu tampak seolah mundur, padahal kalau kita melihat di langit sih sebenarnya kecepatannya semakin tinggi, jadi modelnya kayak roda mobil gitu ya, dimana ketika mobil kecepatannya semakin tinggi, kita pun melihat roda mobil itu seolah melambat dan mundur, padahal enggak, kayak gitu. Dan ya pergerakan retrograde ini sendiri akan bertahan hingga 4 September, jadi cukup lama, kira-kira ya 40 harian seperti itu. Dan ini pun akan membuat kita mengalami kelambatan dalam hubungan sosial kita, di mana dalam konteks pertemanan kita pun jadi lebih enggan untuk bertemu dengan banyak orang, lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang sudah kita kenal saja, sudah dekat dengan kita ataupun dirasa sudah loyal dengan kita, dan bahkan bisa membuat social battery kita jadi lebih lemah, jadi lebih tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dirasa tidak cocok kayak gitu. Dalam fase ini juga Venus di Leo ini juga bisa membuat kegiatan seperti ghosting alias menghilang tanpa kejelasan itu bisa rentan terjadi, dan ya kita bisa jadi korbannya, kita bisa jadi pelakunya, jadi bisa lebih awas juga. Sedangkan dalam konteks relasi romansa, Venus di Leo ini akan membuat kita jadi lebih butuh me time, dan mungkin ini agak mustahil ya, terutama buat yang sudah punya pasangan, sudah menikah ataupun sudah punya anak. Jadi kayak me time itu sesuatu yang sedang dibutuhkan tapi amat susah untuk dicapai seperti itu. Dan ini pun jadi membuat kita lebih fokus dengan apa yang kita ingin lakukan dibanding apa yang harus kita lakukan. Jadi bisa lebih fokus dengan kesenangan kita, keinginan kita untuk bersantai seperti itu dibanding dengan kewajiban-kewajiban ataupun tanggung jawab yang kita miliki. Nah, ketika Venus retrograde ya, yang mulai 23 Juli 2023 ini, kita pun bisa merasakan bibit-bibit ketidakcocokan yang semula mungkin itu berusaha kita kompromikan, itu bisa berubah menjadi bibit-bibit kekacauan atau perselisihan. Untuk beberapa orang, Venus yang sedang mundur ini bisa jadi penanda mundurnya seseorang tersebut dari hubungan yang dia bangun, atau malah berbalik kepada mantan seperti itu. Venus pun bisa dalam perjalanannya dari Leo, kemudian mundur di Leo, kemudian maju lagi, ini dia sempat menjadi semacam bintang fajar di kisaran pertengahan Agustus nanti. Di posisi ini Venus sedang dikatakan terlahir kembali, atau istilahnya kayak dicuci bersih. Kelahiran kembali dari Venus ini membuat kita menjadi lebih me oriented, jadi bisa lebih fokus dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dibanding people oriented, dibanding memikirkan apa sih yang dibutuhkan orang lain dari kita seperti itu. Dan ini akan mengajak kita untuk lebih memahami kebutuhan diri sendiri, untuk lebih bisa berdiri di atas kaki sendiri, lebih mandiri, juga untuk lebih belak-belakan dengan apa yang kita inginkan.
Cerita siklus Venus dengan hubungan cinta yang bisa jadi carut-marut ini sayangnya tidak berhenti ketika Venus sudah direct lagi di 4 September nanti. Setelah kita diajak menemukan kualitas hubungan sosial yang ingin dipertahankan, juga bagaimana harus bersikap di hadapan orang lain, keteguhan hati kita akan kembali diuji ketika Venus keluar dari Leo dan masuk ke Virgo nantinya di awal Oktober. Mulai awal Oktober inilah bibit-bibit kekacauan yang kita rasakan, yang sudah pasti membuat perselisihan dalam sebuah hubungan itu akan kembali naik ke permukaan. Bagi beberapa orang, ya, Venus yang jatuh di Virgo bisa membantunya untuk memandang hubungan dengan lebih objektif. Namun bagi beberapa orang lainnya, kekacauan dan kejatuhan Venus di Virgo bisa menjadi akar yang memisahkan sebuah hubungan yang dirasa sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi mohon diingat, bentuk kekacauan ini bisa bervariasi tergantung janji takdir seseorang. Bisa jadi Venus itu tidak hanya melambangkan hubungan romansa, tapi juga tentang pekerjaan, ataupun tentang keuangan, ataupun tentang kesehatan, sehingga kejatuhan Venus, kemunduran Venus itu lebih menekankan soal karir, ataupun soal kesehatannya yang mundur, seperti itu, ataupun tentang keuangan yang juga mundur, kayak gitu, dibanding soal romansa. Jadi untuk lebih dalam lagi tentang arti Venus bagi masing-masing personal bisa langsung hubungi saya di website virastrologer.com. Ya, kira-kira seperti itulah siklus Venus dan bagaimana imbasnya terhadap hubungan kita yang bisa terasa carut-marut ini. Semoga video ini membantu. Terima kasih sudah datang dan mendengarkan saya tentang siklus Venus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share atau subscribe kalau belum. Dan pesan terakhir dari saya adalah tetaplah menelaah langit stargazers. Terima kasih.